Hello Technolovers, siapa sih yang tidak mengenal sosok Adiana Pitupulu? Pria satu ini dulu dikenal sebagai seorang aktivis politik dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan parlemen jalanan yang digagasnya. Adiana Pitupulu diketahui menjabat sebagai seorang politikus dan menjabat sebagai anggota DPR RI dengan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat adalah PDIP. Di mana kala itu ia mewakili daerahnya Jawa Barat 5, yakni Kabupaten Bogor sejak 2014 lalu. Lama tak terdengar kabar tentangnya, kini ia viral lantaran pernyataan soal tetap menjaga Jokowi meski merasa hatinya teriris-iris. Banyak yang kemudian bertanya-tanya tentang sosoknya ini. Lantas, siapakah sosok Adiana Pitupulu ini? Mari kita simak ulasan berikut ini. Dilansir dari berbagai sumber, Adian lahir di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia pada tanggal 9 Januari 1971. Ia lahir dari pasangan Ishak Parluhutan Napitupulu dan Suparti Esther. Diketahui pada masa kecilnya, Adian sering berpindah-pindah kota untuk mengikuti dinas sang ayah yang merupakan pegawai negeri sipil dan sempat menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri di beberapa kota. Kala itu Adian yang masih berumur 10 tahun. Sang ayah meninggal dunia ketika menjabat di Kejaksaan Agung RI dan membuat Adian akhirnya tinggal di Jakarta untuk selanjutnya. Berbicara soal pendidikan, Adian menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Pagi Cianjur pada tahun 1979 hingga 1985. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 166 di Jakarta Selatan hingga tahun pada 1988. Ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMA Negeri 55 Jakarta Selatan dan kemudian lulus pada tahun 1991. Sebagai seorang aktivis, Adian memiliki rekam jejak yang cukup panjang loh dalam keterlibatannya dengan berbagai aksi. Ini terbukti yang dimana tepatnya pada tahun 1991, Adian sempat ditangkap dan ditahan ketika menjadi buruh di sebuah pabrik kayu karena keterlibatannya dalam 5 kali demonstrasi dan pemogokan di pabrik. Adian kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Adiana Pitupulu berkuliah di Universitas Kristen Indonesia atau UKI di Cawang, Jakarta, dengan mengambil jurusan hukum. Selama menjadi seorang mahasiswa, sosoknya memang aktif mengikuti organisasi. Pada tahun 1992, ia mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI di kampus tersebut, dan kemudian mendirikan kelompok diskusi Prodeo pada tahun 1994. Selanjutnya, pada tahun 1995, Adian terpilih menjadi Senat Mahasiswa UKI dan melibatkan diri dalam berbagai pergerakan mahasiswa yang dilakukan pada masa itu. Tercatat, Adian mengikuti demonstrasi solidaritas terhadap Sri Bintang Pamungkas yang membuatnya ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Keterlibatan Adian dengan Partai PDI dan Megawati mulai terjadi pada tahun 1996. Kala itu, ia mendirikan Posko Pemuda Mahasiswa Pro Megawati yang merupakan satu-satunya organisasi non-PDI yang memberikan dukungannya pada Megawati Soekarno Putri usai kejadian penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Diketahui, dukungan yang diberikan Adian ini diwujudkan dengan mengumpulkan sejumlah kawan-kawan sesama aktivis untuk menggalang demonstrasi solidaritas. Kemudian, demonstrasi pertama dilakukannya tepatnya pada bulan Oktober atau lebih tepatnya adalah tanggal 28 Oktober 1996 di depan Gedung Sumpah Pemuda yang kala itu menyebabkan Adian ditangkap dan diinterogasi kembali oleh kepolisian. Selanjutnya, akhir tahun 1996, Adian bersama dengan kawan-kawannya yang membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara atau yang saat ini dikenal dengan LBHN yang berada di Jakarta. Lembaga yang dibentuk ini memberikan bantuan, salah satunya adalah pengorganisasian terhadap korban Sutet di Desa Cibanteng, Parung, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1997, akibat aksi yang dilakukan tersebut, Adian mendapat penganiayaan dari aparat. Tak hanya itu saja, pada tahun 1997, Adian kembali mengalami penganiayaan akibat menolak paksaan massa Golkar.
untuk menunjukkan jari tengah dan telunjuk yang merupakan lambang Golkar pada masa itu. Selang beberapa minggu kemudian, Adian mulai berpindah-pindah dan tidak lagi berkantor tetap di LBHN, sebab kondisi politik yang kala itu sedang tidak stabil. Di tahun 1998, Adian kemudian semakin diperhitungkan karena keterlibatannya pada pendirian komunitas mahasiswa se-Jabodetabek bernama Forum Kota. Organisasi diketahui berisi mahasiswa 16 kampus dan merupakan dua organisasi mahasiswa pertama yang telah menduduki gedung DPR atau MPR Senayan pada tanggal 18 Mei pada tahun 1998. Kemudian usai tumbangnya rezim Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan serta aktivitas yang pro terhadap rakyat. Pada tahun 2009, Adian kembali mendirikan organisasi Bendera atau Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera yang dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib buruh pada tahun 2012 lalu. Diketahui Adian Napitupulu pernah mengaku menolak jadi menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf, sebab ia jika menjadi seorang menteri akan tidak leluasa sehingga ia lebih memilih untuk bekerja di DPR. Bahkan pria kelahiran Manado ini mengaku 4 kali ditawari untuk menjadi menteri. Adian juga mengaku penolakannya tersebut merupakan atas pilihannya sendiri. Tidak ada paksaan maupun intervensi dari apapun. Hal tersebut ia pahami bahwa ia sadar diri belum mampu dalam menjabat sebagai menteri. Di tahun 2009, Adian sempat mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDI Perjuangan, namun ternyata dia belum lolos ke Senayan pada waktu itu. Walaupun tidak lolos kala itu, Adian tidak pantang menyerah. Itu terbukti pada tahun 2014. Akhirnya, ia berhasil duduk menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP dari Dapil Jabar 5. Setelah diangkat menjadi anggota DPR, ada beredar foto jika Adian Napitupulu tertidur saat berlangsungnya sidang paripurna pada 4 Januari 2014 lalu. Namun mengenai hal tersebut, ia pernah menjadi bahan perbincangan warganet. Adian pun menanggapi tudingan mengenai dirinya tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak tertidur karena kala itu dirinya masih mendengarkan saat menteri diskusi sambil memikirkan kronologi perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Putih di DPR. Saat ini Adian Napitupulu masih menjadi seorang politikus dari fraksi PDIP serta masih aktif menjadi anggota Komisi 7 DPR RI. Tak hanya itu saja, ia juga menjadi wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres PDI Perjuangan. Pemilihan presiden sebentar lagi akan diadakan. Adian Napitupulu mengungkapkan saat ini dirinya mendukung Ganjar Pranowo untuk maju menjadi presiden Indonesia. Tak hanya itu saja, Adian juga sempat menyentil mengenai kasus Prabowo yang melanggar HAM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto juga merupakan calon presiden yang akan maju di Pilpres mendatang. Hal itu disampaikan Adian ketika berorasi di depan ratusan kader PDIP dan masyarakat yang berkumpul di lapangan Teluk Pinang, Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa 15 Agustus 2023. Kala itu, Adian awalnya menyebut hari pencoblosan Pilpres 2024 hanya berjarak 180-an hari lagi dari sekarang. Ia lantas mengingatkan masyarakat bahwa pemilu ataupun Pilpres bukan hanya soal mencoblos di tempat pemungutan suara. Menurutnya, pemilu adalah sarana untuk merancang masa depan diri, anak, cucu, hingga generasi berikutnya. Karena itu, Adian meminta masyarakat untuk berani memimpikan 3 hal terkait Indonesia masa depan. Pertama, Indonesia yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Kedua, Indonesia yang tidak penuh kekerasan. Adian juga menegaskan peristiwa pelanggaran HAM jangan sampai terulang lagi seperti pada tahun 1998. Ia lantas meminta masyarakat untuk mengecek siapa calon presiden yang bisa mewujudkan 3 mimpi tersebut. Pada tahun-tahun jelang reformasi 1998 hingga jatuhnya Presiden Soeharto, puluhan aktivis hilang diculik. Pelaku penculikan adalah tim Mawar Kopassus. Ketika aksi penghilangan paksa itu terjadi, Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Kopassus sekaligus menantu Presiden Soeharto. Seperempat abad berselang, kini Prabowo merupakan kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil SIGI, sejumlah lembaga survei. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mendapatkan dukungan dari banyak partai parlemen. Koalisi pendukung Prabowo, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, dibentuk setahun lalu oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu, dua partai parlemen ikut bergabung dan mendukung Prabowo, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sementara Prabowo mendapatkan dukungan dari 4 partai parlemen. Capres PDIP Ganjar Pranowo hanya mendapatkan dukungan dari 2 partai Senayan. Ganjar diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Jadi gimana? Kalian sudah tahu kan siapa sosok Nabi Tupulu? Coba berikan komentar kalian di kolom komentar.